buka itunya. Kita masuk, tampilkan videonya ya. Iya Pak. Ya, nggak hadir kali. Sudah baru. Sedikit kita ulang yang kemarin sedikit ya, sedikit saja untuk masuk ke bab baru ya. Ya itu udah diambil kan yang dari Google Classroom ya, bab baru ya. Yang bab 5 ya Pak. Sedikit sisa yang kemarin. Satu contoh yang kemarin terakhir ya. Nah, ini yang terakhir kemarin pengulangan bersarang ya. Pengulangan bersarang artinya di dalam pengulangan ada pengulangan lain ya. Sehingga dia nanti kalau pengulangan satu tingkat itu dia hanya terdiri dari satu kolom banyak baris atau satu baris banyak kolom. Sedangkan kalau pengulangan bersarang ini berarti dia ada baris dan kolomnya lebih dari satu. Sehingga dia seperti matriks ya, seperti matriks. Nah, ini contohnya kita membuat tabel perkalian ya. Latihan 10 tabel perkalian nanti ya, tabel perkalian. Nah, ini kalau dijalankan, nah ini judulnya, kolom judulnya saya buat masih itu ya, layout biasa. Nah, ya, saya tampilkan ini ya, layout biasa, sehingga apa namanya, kolom judul dengan isinya, judulnya tetap ya. Sedangkan perkaliannya tergantung dari input. Makanya saya masukin 5. Karena judulnya kita buat 15 ini tetap sampai 15 ya, sampai 15. Nah ya. Nah kan judul sampai 5. Tapi ini nggak masalah hasilnya ini ya. Nah harusnya kan ngikutin nanti yang keduanya saya ini kan. Kemudian kita ubah lagi umpamanya 7. 7 tetap ininya berubah, cuman ininya tetap 15. Nah, untuk mengubahnya kita buat juga dia seperti pengulangan juga di rumusnya, di judulnya ya. Kalau tadi kan ini enggak, ininya kan biasa aja. Kita buat layout gitu ya. Ini sepanjang ini buat ini 15, jaraknya diatur satu-satu gitu ya. Nah, padahal di sini jaraknya udah ada 5 kan. Nah, ini 5 setiap itunya 5. Nah, kita buat dia juga berulang. Jadi ini kita buat berulang. Nah, nanti kalau kita masuk ke fungsi nanti enak. Ini kalau ulangnya 3 kali ya, berarti 3 kali buat. Tapi kalau dengan fungsi nanti buat outnya satu, ini satu, ini ditutup ya. Tambah lagi nih. Kalau ini kan sama ya, biasa. Nah, ini bisa kita buat ininya juga mulai pengulangan dari 1 sampai 15 maksimum ya. 1 sampai kecil sama dari maksimum. Sehingga ini waktu inputnya 1 ya 1, inputnya 2, 2, inputnya 3, 3 gitu ya. Nah, kalau ini enggak, inputnya 1 juga tetap 15, inputnya 2 tetap 15 ya, yang tadi kan. Nah, ini kita buat pengulangan juga di sini. Sesuai dengan input variabel. Kalau ini kan konstan ya. Gitu terus. Kita masuk ke 3, dia juga 15 tabelnya. Judulnya ya, tapi isinya ya ikutin ya, karena dia baris kolom ya. Nah, ini contohnya. Bukan ininya. Nah, ini dia untuk tabel judul ya. Nah, ini dia maksimumnya tambah 15 ini ujung tambah 5 ya. Maksimum kali lebar. Jadi kalau 15 ya kali lebarnya berapa nih? Saya buat lebarnya di sini adalah 5, berarti 5. Kalau nanti dia maksimumnya 3, 3 kali 5. Kalau dia 15 ya 3 kali 15 ya. Ikutin ya. Ini ya kalau dijalankan ya. Sehingga dia judulnya itu sama dengan isinya. Kalau tadi kan tidak, judul tetap 15, isinya tergantung dari input kita kan. Ini maksimum 15 ya. Kalau saya buat 16 dia nggak mau 17 ya. Nggak masalah, terbesar. Ya. Nah, saya buat 3, 4 umpamanya. Nah, judul juga 4 ya. Tidak 15 seperti tadi, karena dia ngulang sesuai dengan lebarnya tadi. Kita buat lagi umpamanya 8 ya, hanya 8 saja. Nah, tidak 15. Kecuali baru 15 baru dia ngikutin gitu ya, 15. Nah, ini sampai 15 ya. Nah, tadi kan judulnya 15 terus, sedangkan ininya tidak gitu ya. Itu dia. Nah, sesuai kalau 10 ya 10. Ya, gitu ya.
14, 14, gitu. Nah, 14. Tidak ngikutin 15 terus. Nah, itu kita buat juga pengulangannya. Nah, itu pengulangannya. Nah, kalau kita nanti dengan fungsi, nah ini kan 3 kali juga saya buat pengulangannya. Sama ini untuk baris atas nih. Nah, ini baru X-nya, X1, 2, 3, 4, sampai 15, jadi maksimum dulu kan, ulang 15. Ya kan? Tidurnya, ini baru X-nya. Nah, ini juga kan. Oh, ini baris bawahnya lagi sama dengan di atasnya kan, nih, X-nya nih. Ini 1, 2, 3, sampai 15. Kalau di berulang 1 ya 1, 2 ya 2 sampai 15. Variasi juga. Ini juga jaraknya juga, kalau 1 ya hanya untuk 1 kolom, kalau 2 ya untuk 2 kolom, 3 kolom. Nah, ini baris di bawahnya. 2 baru kan 3. Kemudian ada lagi baris perlimawan kan. Nih. Ada 3. Nah, ini baru perhitungan sama dengan yang sini. Perhitungannya sama ya. Ini sama. Kita juga ininya. Ini kita buat pengulangan, ini pengulangan, ini pengulangan, ini pengulangan. Sehingga dia menyesuaikan dengan banyaknya data yang dihitung. Nah, kalau yang ini tidak, datanya 3, munculnya 15, ini juga panjang terus kan. Nah, itu dia. Nanti kalau dengan fungsi, nah ini enak juga fungsi nanti. Kalau fungsi ini kan sama kutub barisnya ya. 1, 2, 3 sama. Ini kalau fungsi cukup 1 kita buat. Tinggal kita panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi. Nah, ini yang kita masuk bab yang berikutnya. Nah, ya. Kita masuk bab berikutnya. Ini kita tutup. Kita masuk bab ini berapa latihan berapa? Bab 5 ya, fungsi. Nah, kita masuk ke fungsi dulu ya. Fungsi. Nah, tadi sudah selesai kita tempatnya, kita masuk sekarang ke fungsi. Nah, ini lebih logikanya makin programnya makin kompleks ya. Karena fungsi ini emang dibuat untuk program yang kompleks supaya penulisannya mudah. Jadi menelusuri kesalahannya mudah. Jadi dia dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Kalau program itu panjang sendiri itu akan susah kita mengininya. Nah, ini kita nanti dia tujuannya nanti bisa mengimplementasikan fungsi. Nah, kemudian terbiasa untuk konsep parameter passing. Nanti apa passing kita bahas ya. Dan komentar. Nah, ini kenapa komentar perlu? Karena nanti program terdiri lebih dari satu fungsi. Program kita sebelumnya juga terdiri dari dua sesi sebenarnya ada kumpulan dari fungsi-fungsi ya. Seperti fungsi input, in, fungsi output, out, gitu ya. Fungsi matematika udah kemarin kan, itu nggak perlu kita buat kan, tinggal kita panggil. Kemudian kita isi parameternya supaya inputnya berapa nanti akan menghasilkan output tertentu. Nah, ini dia yang mengembangkan strategi mendekomposisi tugas kompleks menjadi pekerjaan yang lebih sederhana. Mengulang mendekomposisi berarti komposisi ulang ya, supaya dipecah-pecah menjadi hal yang kecil. Ya. Nah, karena fungsi itu, karena selama ini kita sampai bab 4 kemarin, program hanya satu fungsi ya, sehingga dia variabel kita ya tidak ada lingkup variabelnya ya, karena dia sama semuanya. Nah, karena nih fungsinya lebih satu, nanti ada lingkup variabel. Ada nanti variabel lokal, ada nanti variabel global. Nah, definisinya sama, cuma letaknya saja nanti. Nah, karena kalau kemarin fungsinya yang satu ya udah, jadi tidak disebut lokal dan global karena dia hanya satu fungsi. Dia dibuat setelah kurung kerawal dari main, gitu kan? Kurung kerawal dari main. Tuh ininya ya, nanti saya tampilkan di mana disebut fungsi ya. Saya masuk aja dulu ke latihan tadi. 10 tadi dulu ya. Ini yang tadi dulu saya tampilkan, itu mana variabelnya, ini variabelnya. Nah, ini disebut kan, setelah kurung kerawal ini disebut, nah ini kan variabel, deklarasi atau definisi variabel. Setelah kurung kerawal. Nah, dari bahasa sesi itu boleh langsung di sini juga boleh. Di mana yang dibutuhkan dia di atasnya. Seperti ini nih. Nah, ini kan belum ada di atas. Nah, sini langsung kita aja deklarasi bisa. Tapi kalau bahasa C bukan plus itu ya, sebelumnya ini harus di atas semua. Baru sini tinggal dipakai. Nah, ini boleh kapan dia dibutuhkan langsung dipakai. Dan bisa langsung dia rumus mau integer n sama dengan 5 kali 7. Nah, boleh. Kalau di bahasa C biasa tidak boleh. Ya. Dia harus definisi dulu baru di bawahnya pernyataan tugas. Ini kan bisa dia deklarasi sekalian pernyataan tugas. Nah, itu
disebut variabel. Nah, di sini nanti dia variabelnya ada, bisa lokal, bisa global. Ya. Lokal itu maksudnya di masing-masing fungsi setelah kurung kerawal dari fungsi tersebut. Yang seperti contoh tadi ya. Nah, kalau global apa? Dia jika programnya itu jika minimal terdiri dari 2 fungsi ya. Nah, berarti dia fungsi pertama bisa menggunakan dia, fungsi kedua berarti dia berada di luar fungsi tersebut, di atas sebelum kedua fungsi tersebut dibuat. Nanti kita lihat nanti. Kemudian baru parameter nilai yang referensi. Fungsi sebagai kotak hitam atau black box ya. Itu sudah kita ambil fungsi-fungsi yang sudah digunakan dalam bahasa C. Contohnya kemarin fungsi output, ya udah out gitu kan. Nah, cuman dia harus disisipkan ininya, kalau enggak dia nggak dikenal kan. Apa disisipkannya? Include. Nah, include kan, include IO stream. Nah, ini harus ada, ini input output nih. IO stream. Tinggal kita pakai out. Kalau IO streamnya kita buang, ini out-nya nggak dikenal, out tidak dikenal katanya. Ya. Nah, karena ada di sini. Nah, makanya ini fungsi nih, fungsi output. Udah dibuatkan adanya di sini. Cuman dia di dalam include ini banyak gabungan ya. Khusus input output ada di sini. Aliran input output. Kemudian untuk matematika, nah, sini dia. Kalau enggak dia tidak dikenal. Matematika ini ya. Ini untuk mengatur lebar, mengatur bilangan ya, manipulasi. Tidak, dia nggak dikenal set way umpamanya. Fixed set precision, nah di sini dia kan. Ini seperti tadi contoh matematika. Umpamanya di sini apa dia? Ini nggak ada kali ya. Ini nggak ada matematika, nggak ada di sini. Ini adalah sebenarnya nggak digunakan ya. Lihat matematika nanti seperti POW yang kita kenal. Kemudian trigonometri, ya. Kemudian seperti pangkat, power, POW ya, kemudian akar, macam-macam itu ya, logaritma, ln, ln ya, nah, itu dia. Ini ada di sini. Kalau enggak dia nggak dikenal. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi sudah ada sebenarnya, cuman yang bukan kita buat. Nanti fungsinya selain fungsi yang ada bisa kita membuat supaya program kita itu lebih simpel masing-masingnya. Nah, tinggal nanti dia fungsi tersebut dipanggil. Nanti ada 2 jenis fungsi nanti. Cara memanggilnya berbeda, cara mengirimkan datanya dari fungsi tersebut ke fungsi memanggil juga berbeda. Ada fungsi yang menghasilkan nilai, ada fungsi yang tidak menghasilkan nilai, itu berbeda nanti. Fungsi tidak menghasilkan nilai biasanya contohnya seperti kita tabel tadi, kita judul namanya kan, dia tidak menghasilkan nilai, nah itu biasanya nanti diberi nama fungsinya di depan jenisnya ya void. Itu untuk membedakan dengan fungsi yang menghasilkan nilai. Voidnya yang dibuang juga hasilnya sama. Ini contohnya kemarin, POW. Ini adalah fungsi. Ini POW kan, tersimpan di, nah ini karena dimasukkan nilai, disimpan di variabel. Nah ini dia. Nah kalau dia tidak memasukkan nilai, langsung namanya. Nah, itu ada 2 ya. Ini masukkan nilai, harus disimpan. Karena nilainya fungsi jadi dipanggil ya, kemudian disimpan di sini. Nah, ini fungsi prosesnya di sini ya, POW. Proses. Nah kalau POW ini berada di semats ya, matematika ya. Nah, tinggal kita masukin. Seperti kotak hitam tadi dia yang penting kita masukin, jika masukin 23 berarti dia ini parameter namanya ya, di dalam kurungnya nih. Nah nanti fungsi yang kita buat bisa ada juga kosong seperti main ini, ada juga nanti isinya seperti POW ini ya. Nah kalau yang kosong seperti ini dia nanti artinya apa, inputnya di dalam fungsi tersebut, prosesnya dalam fungsi tersebut, dia hanya mengirimkan data ke fungsi pemanggil. Nah kan kalau seperti yang ini dia ada isinya nanti, variabel tentunya ya, variabel nanti isinya. Nah, ini fungsi tersebut, dia menerima data dari fungsi lain, dan diproses di tempat, dia hanya proses, datanya di tempat lain. Hasilnya baru dikirimkan ke fungsi pemanggil. Tidak harus ke fungsi main ya, tergantung fungsi yang memanggilnya di mana. Jika fungsinya hanya 2, ya berarti main. Kalau fungsi lebih 2, dia bisa dipanggil oleh fungsi lain. Jadi ya. Jadi ya, kalau dia ada argumennya, isinya, berarti dia menerima fungsi dari menerima data dari tempat lain. Nah, walaupun dia menerima data, belum tentu data yang itunya bukan bilangan nanti ya. Nah, kalau dia bukan bilangan, dia tetap dia menggunakan void. Ini sama nih, fungsi adalah urutan instruksi yang dinamakan. Nah, kemarin kita akan main kan ada main.
apa dulu? Definisi variabel dulu. Setelah itu baru komentar komentar untuk judul ya, judulnya yang dilakukan. Nah, kemudian baru nanti inputnya, prosesnya baru di-outputkan lagi. Ini yang fungsi main tadi kan. Panggil 2/3 dia. Syaratnya ada 2. Yang pertama, argumen pertamanya adalah bilangan dasarnya, ini adalah pangkatnya. Nah, ini program sebenarnya. Sudah kita buat. Nah, fungsi yang membuat. Sudah ada dia. Contohnya tadi ya. Jadi argumennya diisi dari fungsi main kan, inputkan. Nah, ini kan argumennya langsung konstanta ya. Inputkan langsung konstanta. Jadi hasilnya selalu 2/3. Nah, kalau dia diinputkan tergantung dari inputnya. Jika inputnya 5 dengan 3 berarti 5/3. Jika 3 pangkat yang keduanya 5 berarti 3/5. Jadi 3 5/3. 7 dengan 2 7/2. 2 dengan 7 2/7. Nah, gitu ya. Ini kan konstan. Nggak diubah dia hasilnya itu terus. Nah, dengan input nanti berarti kita bisa variabel. Ini yang namanya argumen. Argumen dipasok saat sebuah fungsi dipanggil. Ini dikembalikan adalah hasil dari perhitungannya. Jadi yang masuk ke Z ini nanti adalah hasil dari 2/3-nya. Ketiga fungsi nanti. Panggil dia ngirimkan data, diproses, prosesnya baru simpan di Z. Contohnya tadi. Nah, ini syaratnya 2 inputnya. Ya. Nah, ini fungsi kita juga nanti. Syarat inputnya berapa? 1, 2, 3, atau berapa? Nah, ini 2. Itu 2 data. Bisa koma gitu ya. Hasilnya ini. Nah, di dalamnya kita nggak perlu tahu gitu ya. Nah, kalau fungsi kita buat itu kita tahu. Nah, seperti juga ini. Suhu gitu kan. Ini dia menampilkan suhu sekian. Termostat. Termostat itu untuk ukur ini ya, panas ya. Suhu. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, isinya kita nggak perlu tahu. Yang penting dia akan mendeteksi suhu. Kalau 30 derajat, suhu panas dia naik 35 derajat, suhu rendah dia 20 derajat misalnya kan. Sama dengan ini. Jadi masukin 23 dapatnya 8, jika masukin 42 dapatnya 16 gitu kan. Masukin 3 dengan 3 dapatnya 27 kan. Itu hasilnya. Prosesnya kita nggak tahu. Kemudian ini penerapan fungsi. Kita buat umpamanya menghitung volume kubus gitu ya. Jadi pertama pilih namanya. Nama fungsi sama dengan syaratnya nama variabel. Ya. Nama fungsi syaratnya sama dengan nama variabel. Apa yang diperbolehkan oleh variabel itu boleh. Nanti dia terdiri dari huruf huruf besar sama huruf kecil gitu kan, A sampai Z. A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil. Besar A Z kecil ya. Kemudian angka 0 sampai 9. Kemudian dan kombinasinya ya. Huruf juga karena kombinasinya. Kemudian tanda hubung. Hanya 3 itu. Fungsi juga. Cuman bedanya kalau variabel udah variabel nama udah selesai. Sama jenisnya dulu ya, jenisnya baru nama, itu definisi variabel. Sedangkan kalau fungsi, selain fungsinya apa jenisnya, namanya, kemudian pakai kurung. Nah, dia pakai kurung ya, pakai kurung 2 buka tadi ya, buka dan tutup. Nah, isinya itu tergantung nanti, bisa dia ada isinya, bisa dia kosong. Tergantung kalau fungsi tersebut menerima data dari tempat lain yang untuk diproses, berarti dia ada isi argumennya. Kalau fungsi tersebut tidak menerima data dari tempat lain, berarti dia kosong. Berarti datanya di dia diinputkan. Namanya kan. Kemudian baru argumennya. Nah, ini argumennya tidak selamanya ada, gitu ya. Bisa juga kosong nanti. Nanti kita buat gimana yang pakai argumen, gimana yang tidak. Ya. Mana kita. Jadi kalau dia bukan argumen, berarti dia apa namanya? Fungsi tersebut menerima data dari fungsi lain. Nah, hanya diproses saja, kemudian mengirimkan. Tapi kalau argumennya kosong, berarti dia inputnya dari fungsi itu, prosesnya fungsi itu baru dikirimkan. Jadi 3 kerjanya, menginputkan, memproses, baru mengirimkan. Kalau dia ada argumennya, berarti dia fungsi tersebut menerima dari data tempat lain, dia inputnya dari tempat lain. Dia hanya proses dan mengirimkan hasil. Contohnya, yang ada argumen ya, ini nama fungsinya adalah volume kubus. Kita hubung ya. Jenisnya double, bilangan pecahan double precision, presisi ganda. Argumennya ada 1 variabel, namanya panjang sisi dengan jenis double juga.
ini dia, ada volume kubus, kurung kan di sini. Kalau hanya volume kubus, double volume kubus, ini kosong, itu bisa juga. Berarti dia inputnya dari dia. Nanti kita akan coba nanti yang konsanta juga, gitu ya. Nanti kubus, ini volume kubus berarti dia sisi ini dikali sisi ini kali sisi ini, ya kan? Apa sisinya? Sisinya. Nah, sisi ini berarti kan, ini kan ini. Volume. Luas dari dua sisi, dapat sisinya ada sisi ini, sisi ini, sisi ini. Panjangnya ya. Nah, itu dia. Bisa kita buat S kali S kali S, kan? Tapi sebaiknya untuk nama variabel kan kita bahas juga namanya menunjukkan isi gitu kan. Boleh nggak A kali A kali A? Boleh. Maka bingung A itu apa? Tapi kalau ini panjang sisi kali panjang sisi kali panjang itu lebih memudahkan kita gitu ya. Nggak salah A kali A kali A, Z kali Z kali Z. Nggak salah. Cuma kan kita bingung Z itu apaan? Kalau ini sudah menunjukkan panjang, oh ini panjang sisi. Kalau A harus nanya dulu ada A-nya apaan? Definisikan ini kan. Volume. Kemudian waktu untuk mengirimkan hasil yang diproses tadi, dia bisa dibuatkan judulnya seperti ini. Ya, ini kan rumusnya dulu. Ini kan hasil argumennya tadi ya, nama fungsinya ini. Dia menerima data di tempat lain, panjang sisinya masuk ke 5, 5. Nah, disimpan di dalam volume dulu. Double volume, panjang sisi kali panjang sisi. Atau double volume titik koma. Nah, ini saya buatkan contohnya dulu, bisa hapus lagi ya. Sebentar. Nah, namanya itu boleh, itu cara pertama ya. Kemudian yang keduanya ini definisi dulu aja, boleh. Baru di bawahnya volume, nah gitu kan, boleh nggak seperti boleh, double ada. Ini langsung kan, jenisnya definisi langsung rumus. Ini definisi dulu baru dirumuskan. Nah, boleh. Ya boleh dua-duanya ya. Ini hapus lagi. Nanti saya ini lagi yang di atasnya ya. Nah, kemudian hasil dari yang kita simpan tadi kita kirimkan. Ini kirimkan ininya. Nah, ini juga bisa kita kirimkan langsung. Nah, itu ya, langsung tanpa ada ini. Namanya sama langsung nih. Tanpa ada volume. Kirimkan langsung. Jadi volume nggak ada nih. Nah, jadi di returnnya, ini return itu pengirimannya ya. Return itu pengiriman. Sehingga kita langsung di returnnya, fungsinya, rumusnya kita buat langsung. Nah, di sini ya. Jadi tidak ada lagi yang di atas tadi, langsung. Gitu. Nah, boleh. Ini kan, buat dulu variabelnya, definisikan baru rumus. Atau apa? Tadi kan 4 kan, definisikan dulu, kemudian buat rumusnya, baru return rumusnya, hasilnya. Ya. Nah, ini langsung return, langsung sisi, boleh. Ya. Sebenarnya boleh. Nah, biasanya ini kalau ini yang nggak panjang, kalau yang panjang buat dulu rumusnya. Yang dikirim hanya volume yang di atas kan, ini rumusnya dulu, baru volume. Kalau ini enggak, langsung rumusnya di returnnya. Tadi ya, boleh dua-duanya boleh. Hasilnya sama. Itu dia ya. Jadi kita boleh membuat dua-duanya. Ini yang argumennya ada dulu ya. Ini contohnya. Nah, ini dia. Ini fungsi yang dipanggil nih. Tadi namanya adalah volume kubus kan. Panggilnya nih. Ada variabel dulu. Kalau tadi kan Z sama dengan POW 2,3 gitu kan. Nah, ini hasil satu namanya. Ada dua kubus yang kita mau isi. Yang isi 2 dan isi 10. Hasil satunya adalah sama dengan nama fungsinya, baru argumennya adalah nilainya. Kalau kita inputkan di sini berarti kalau variabel ya, di sini nama variabel. Karena konsanta langsung nilainya. Nah, 2 ini akan dikirim di sini, 2 kirim di sini. Jadi panjang sisi menjadi isinya 2. Nah, 2 kirim di sini. 2 kali 2 kali 2 dapatnya adalah 8. Volume nilainya 8. Volume dikirim. Volume dikirim. Jadi 8 hasilnya akan menjadi 8. Waktu dikirim kemudian kirim lagi. Nah, rumusnya sama kan? Fungsinya 1. Yang tadi nilainya 2 menjadi 10. 10 kali 10 kali 10 dapatnya 1000. Ini volume 1000 dikirim. Jadi hasil 1 dapatnya nanti 8, hasil 2 dapatnya 10. Nah, gitu.
Kalau ini variabel ya, inputkan dulu, saya input. Ini namanya variabel. Kalau dia lebih dari satu, pakai koma. Nanti kita buat. Jadi ya, ambil contohnya nih. Nah, contohnya latihan 51. Ini yang ini dulu. Yang argumennya ada isinya. Gimana nanti kalau argumen tidak isinya? Kita buatkan juga ya. Yang berikutnya. Ini copy dulu ya. Kita pindahkan ke sini. 51 ya. Program fungsi kita yang pertama. Ya. Ini yang tadi. Ini argumennya ada ini ya. Ini komentar tadi kan supaya ini fungsinya ini. Fungsi itu volume kubus. Itu volume kubus. Parameternya panjang sisi, adalah panjang sisi kubus. Return-nya volume. Nah, ini kan. Ini dia. Ini dia yang menerima. Volume, jenisnya namanya volume kubus, jenisnya double, argumennya berarti dia menerima data dari lain kan kalau ada argumen. Nanti bisa ini kosong. Nah, coba kosong nanti. Kosong. Kita copy paste ininya ya. Cuma di sini saya ada ini namanya. Kita buatkan nanti contoh ininya ya. Ini dia. Nah, isi fungsi yang mengirimkan ini. Nah, ini harus sama ya, volume kubus, ini juga volume kubus ya. Namanya. Nah, ini dua dikirimkan, ini tiga kita buat ya. Dua dikirimkan ke sini. Jadi panjang sisi, nah ini sama kan volume kubus kan, volume kubus kalau mengirimkan data panjang sisi 2. Diproses 2 kali 2 kali 2, dapatnya 8. Volume isinya 8. Nah, jadi 8 akan dikirimkan ke sini. Hasil 1 isinya 8. Kemudian perintah selesai ini kan. Hasil 1 8. Masuk perintah kedua, baris keduanya 10 lagi. 10 panjang sisi dari 2 menjadi 10. Volume juga berubah. Dari 8 dia menjadi 10 kali 10 kali 10 1000. Volume menjadi 1000. 1000 dikirimkan ke yang ngirim hasil 2 ya, hasil 2 dia, bukan hasil 1, hasil 2. Selesai perintah ini, masuk lagi baris 3. 3 kirim 5, 10 berubah jadi 5. Tadi 2 jadi 10, sekarang 10 menjadi 5. 5 kirim ke sini, 5 kali 5 kali 5 dapatnya 125. Volume jadi 125. 125 dikirim ke hasil 3. Hasil 3 di-outputkan. Ini hanya mau-outputkan ya. Ini membuat untuk sejajar. Nah, di sininya ini ya, I/O manage. Sininya ya. Nah, sekarang saya jalankan ya, hasilnya. Karena dia konstanta, ya nilainya itu terus. Nah, nilainya itu terus ya. Jalankan hasilnya itu terus. Dapatnya tadi adalah 8 1000 sama 125 ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya. Nah, kalau umpamanya ini kan, nah ini kamu coba dulu ya, coba copy paste hasilnya seperti ini enggak? Nah, simpan dengan latihan 51 ya. Pak, lihat yang baris 22 dong, Pak. Kalau kurang keras apa? Baris yang kedua-dua, Pak. Coba tampilkan. Baris 22. Ada yang ininya. Nah, ini kamu ininya masih yang ini ya. Itu udah saya upload ulang ya. Ada yang kurang kamu. Coba tampilkan. Coba 22 ya. Ini kamu ininya apa namanya? Volume kubus atau apa? Coba lihat. Yang mananya, Pak? Baris 22-nya. Baris 22-nya kosong itu, Pak. Hah? Kamu salahnya di mana? Enggak, soalnya tadi saya lihat di codingannya Bapak di yang double itu dari baris 22 sampai 25. Iya. Iya, yang di dua-duanya saya enggak ada, maksudnya belum gitu.
Belum sempat nyalin yang dari Bapak. Ini copy paste, nggak perlu disalin. Udah. Nah, ya udah itu nggak apa-apa. Kalau barisnya nggak harus sama ya. Yang penting dia nah ini kan sama aja. Nggak perlu lagi kamu ini double ini. Karena di yang di program itu, nah ya saya tampilkan ya. Saya tampilkan hasilnya. Di sini sudah didefinisikan langsung. Nah, di sini double-nya di sini nih double-nya. Ya. Kalau yang program kan di atas, boleh saja. Ini kan sudah ada double-nya. Nih. Double hasil 1, double hasil 2. Kalau di program kan langsung hasil 1, makanya harus ada double hasil 1 di atas. Nggak perlu dibuat. Ya, nggak perlu dibuat. Nanti kalau kamu buat nanti salah yang bawahnya nanti. Ya. Iya, Pak. Nih. Kan udah ada double nih, double hasil 1 ya. Kalau yang saya kan ini hanya hasil 1 di sininya. Ini ya, Pak. Nah, ini boleh saya sesuaikan aja kalau kamu mau ininya. Ya, supaya sama. Nah, Gini ya, Pak. bentar. Ya, ini saya tampilkan lagi nanti ya ini ya. Saya hapus yang ininya. Jadi langsung ininya sama. Coba ya saya tampilkan ya. Kalau kamu buat lagi double hasil 1 di atas, nanti error dia. Kalau saya kan tadi nggak ada double-nya di atas, ininya nggak ada double kan? Oh iya. Nah, kalau sekarang udah nggak boleh double 2 kali hasil variabel yang sama. Kalau di atasnya udah double hasil, udah di bawahnya langsung hasil. Kalau ini kan nggak ada, udah langsung di sini. Boleh sama aja, ya. Sama aja. Sebentar dulu. Ya. Nah, ini kan hasilnya ini tadi ya. Ini kan? Nah, kalau ini double hasil 1 cuma dengan ini 3-nya di atas, di bawahnya nggak boleh lagi double. Ya? Oh, iya, Pak. Nah, ini kan jadi 2 kali. Nah, ini saya kalau ini kan saya hapus ini. Kalau double di atas, di bawahnya nggak boleh. Langsung hasil 1, hasil 2, hasil 3 ya. Nah, udahlah, kamu sama. Nah, itu kan. Jadi jangan tambah. Kalau ditambah ada error dia. Nah, coba kamu tampilkan ininya. Error dia ya. Coba jalankan hasilnya ya. Jadi dalam program itu ada beberapa bentuk. Nah, ya. Nah, keluar ya. Sama ya. Nah, hal yang ini kan programnya argumennya ada isinya ya. Nah, double tadi ya. Ini argumennya boleh bisa kosong. Nah, kosong gimana? Copy dulu sih. Kosong. Ya, saya copy aja. Ini bisa kosong. Ya, copy paste ini ya, copy paste sebelahnya. Kosong. Tetapi di sini harus ada variabel. Pada sisi sama dengan umpamanya tadi apa itu ya? Ada 2 dia. Kalau yang seperti ini harus ada 2 nanti. 2 kali. Nggak bisa di 3 seperti ini ya. Kalau di ini 1 baru bisa. Karena 2. Nah, kan ini kosong nanti. Baru dia di sini kita isi 2. Tapi kalau dia lebih dari 1 data yang berproses, ini harus dia menerima data seperti ini dari tempat lain. Kalau di input dari dia hanya 1 kali, karena return hanya mengirimkan 1 kali. Nah, ini kan kirim 2 dulu, kirim lagi kan. Kalau inputnya di sini, ya kan dikirim sekali, ya udah selesai kan. Yang keduanya tidak dikirim. Atau yang terakhir nanti yang dikirim. Nah, ini nggak bisa dia kita kosongkan kalau dia lebih dari 1 kali data. Kalau hanya 1 kali, bahwa kita butuh kubus hasil 1 saja, ini bisa kita buat seperti ini nanti. Bahwa hasil 1 saja ya. Ini kubusnya 1 doang. Nah, yang 2-nya kosong ya. Nah, seperti ini. Enggak ada. Nah, ini bisa kita buatkan ininya di sini kosong. Di sisinya nih, sisi 2 Bapak tadi kan. Nanti hasilnya juga 8. Simpan dulu ya. 51Z ya. Simpan dulu. Nah, ini saya buat ini umpamanya kan. Hanya 1 dia, nggak bisa 2. Nah, di sini kosong kan? Kosong, pun kosong. Di sini juga kosong. Isinya di sini dia.
Jadi panjangnya 2, jadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya juga 8. Cuman nggak bisa 3 seperti ini. Yang 10 mana? Yang 5 mana? Nggak bisa. Dia hanya 8 saja, 2 saja, atau 10 saja. Ya. Nah, ini juga. Oh, ini. Oh, ini juga nggak ada ya. Hasilnya hanya 1 ya. Itu di error. Nah, 1 dia bisa. 8 kan hasilnya, saya tampilkan ya. Hasilnya 8. Nah, kosong argumennya. 8 ya. Argumennya kosong. Nah, dia inputnya dari dia. Karena dia yang mengirimkan tidak ada input. Nah, lihat nih ya. Fungsi mainnya kosong kan? Fungsi mainnya. Kubus, polimer kubus kosong kan? Nah, berarti dia inputnya di dia. Kosong juga ini ya. Karena dia tidak menerima data. Makanya kosong. Inputnya di dia. Ya, itu dia. Nah, ini jarang dibuat karena dia hanya 1 saja. Nah, ini pada fungsi itu kita gunakan. Dia menghitung berulang kali, tapi isinya sekali saja. Nah, datanya berulang. Kira-kira 2 di proses 2 kalikan. Asal penerimanya juga lebih dari 1 ya. 1 dia akan limpah data terakhir. Jika kita umpamanya kita inputkan nanti itu kita program ulang, ya, dia ulang, nah lama hilang, yang lama hilang. Nah, ini kan tidak, yang 2 masih ada, yang 10 masih ada, yang 5 masih ada. Nah, ini dia, itu bisa nanti. Kalau nilainya 1 tapi ya, kalau lebih dari 1 nggak bisa. Kalau ini kan tambah lagi kan, ini nggak kita ubah-ubah. Tambah lagi data yang umpamanya ini hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4, hasil 5, ini tidak pernah diubah. Yang diubah adalah waktu dia manggil aja. Nah, waktu dia manggil dia diubah karena dia datanya berbeda. Sedangkan ininya sama. Tapi kalau yang di sini ini kosong, ini hanya sekali. Sekali itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini kan datanya 1 nih. Satu data. Gimana datanya lebih dari 1? Ini kan kebetulan sisinya sama. Panjang sisi 1, sisi 2, sisi 3 gitu ya, sama. Nah, ini langsung tadi ya, return-nya langsung dari rumus ya. Return panjang sisi kali panjang sisi. Boleh nih. Ini boleh yang 2 baris di atas atau boleh yang biru. Makanya kalau yang biru dipakai 2 di atas tidak ya. Itu maksudnya. Nah, kalau datanya lebih dari 1 gimana? Ya dipisah dengan koma. Ya, panjang, lebar, tinggi. 2, panjang umpamanya 5, lebar 2, tinggi 7 umpamanya kan. 2,7 5,2,7. Ini juga. Nah, ini program berikutnya kita ambil yang contohnya di ini ya. 51. Nah, ini kan hasilnya ini tadi ya. Kalau kita jalankan programnya hasilnya ini. Jalankan lagi ini terus. Ya, jalankan ini terus. Nah, sekarang kita coba latihan 51A. Yang datanya lebih dari 1. Panjang, lebar, tinggi. Di sini juga ini ya. Ini volume ruang sekarang ya. Ini diganti dengan ruang ya. Kalau belum di copy nanti ya. Ini ruang ya. Volume ruang. Yang variabelnya apa? Argumennya apa? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jenisnya apa? Masing-masing double. Nah, ini tidak bisa seperti kita definisi variabel ya. Seperti ini nih. Double hasil 1, koma hasil 2. Ini nggak bisa. Ini double, koma, double lebar, koma, double tinggi. Kalau ada lagi, paman satu lagi, double lagi, koma lagi ya. Jika double, kalau dia integer ya, int, panjang, koma, int, lebar, koma. Ini adalah, ini biasakan kalau fungsinya double, ini juga double. Supaya nggak hilang datanya. Boleh nggak sini integer? Boleh. Pasti di sini volume-nya double kan? Karena dia tidak akan pernah punya pecahan integer. Atau sebaliknya, sini double, sini integer. Jadi data sini juga percuma pecahannya, tidak akan ditampilkan. Ini tampilkannya 0, kalau sini tidak ditampilkan. Kembalikan. Makanya kalau ini double ya double, kalau integer integer. Kalau karakter ya sama ya. Sama beda ya 3 panjang lebar tinggi. Nah, tadi kan 3 juga, tapi sama ya, sisi. Panjang lebar tinggi. Sama return-nya juga. Atau langsung return panjang kali lebar ke tinggi boleh. Nah, ini fungsinya. Nah, di sini saya double-nya di atas ya. Double dulu, baru hasil. Oh, nggak mau itu, langsung sini. Double hasil 1, double hasil 2, double hasil 3. Boleh ya. Dua-duanya boleh. Jadi tidak harus definisi dulu, langsung dipakai. Atau didefinisikan dulu, di bawahnya tidak boleh lagi pakai jenis. Nah, ini di atas kan saya nih, double dulu ya, baru hasil. Yang sama, double hasil. Yang di atas kan tadi langsung double hasil tidak definisi dulu. Nah, hasilnya sama. Tadi kan definisikan dulu,
ininya baru diperintahkan. Nah, ini perintah di bawahnya. Ini definisi. Ditugaskan aja ya, ditugaskan. Ini definisi ditugas. Ini langsung yang programnya tadi definisi langsung tugas. Definisi langsung tugas. Boleh. Yang keduanya definisi dulu, tugasnya di bawah. Nah, dua-duanya boleh. Nah, ini copy paste ya. Latihan 51B. Ini saya tampilkan. 51B ya. Jadi di sini ya, karena dia fungsi di atasnya fungsi menghitung volume ruang ya, berarti ini volume ruang. Kalau di sini juga sama ya, volume ruang. Kalau kamu masih kubus ini tolong ubah. Kalau yang lama belum bisa ubah ini ya kubus, ini error dia. Volume ruang ya. Ini kamu dengan volume ruang sini ya. Yang hasil 1, hasil 2. Ya. Nah, ini kalau kita jalankan, datanya 3 ya. 5 dikirimkan ke sini dulu, 5. Kemudian ini 2, yang satu lagi ininya 3. 5, 2, 3. 5 masuk ke sini. Ini boleh ya. Ini yang kedua saya pakai ya. Nah, yang kedua saya pakai. Nah, kalau yang di sininya kan masih di atas ya. Boleh ya. Ini saya ubah aja. Biar sama. Ya, biar sama. Ininya saya jadikan ini komentar. Biar sama dengan kamu ya. Nah, ini dah. Nah, jadi 2 dikirim ke sini panjang. Berapa? 5, 2, 3 ya. 5 dikirim ke sini, masuk ke sini. 2 kirim ke sini, masuk ke sini. 3 kirim ke sini. 5 kali 2 kali 3. Kan? 10 daripada 30. Selesai. Masuk data kedua. Yang tadi panjangnya 5 jadi 10 sekarang. Yang duanya, yang tadinya 2 menjadi 7 sekarang. Yang tadinya 3 menjadi 4. Jadi dia 10 kali 7 kali 4. 70 kali 4, 280. Habis, selesai. Kirimkan, masuk sini. Masuk lagi data ketiganya. Balik lagi yang ini malah 7. Tengahnya jadi 5. Ininya 3. 7, 5, 3. 35 kali 3. 105. Nah, itu dia. Datanya. Kalau 4, ya koma lagi. Sini juga harus. Nah, ini juga bisa ini kosong. Cuman dia hanya sekali juga ya. 5, 2, 3 saja, atau 10, 7, 4 saja, atau 7, 5, 3 saja. Nah, sekali kalau dia kosong. Tapi kalau dia lebih dari sekali, umpamanya kita volume 1, ini volume 2, ini volume 3, ini itu berbeda. Harus dia fungsi yang hanya proses saja. Dia mengirimkan data ke fungsi lain, diproses, kemudian hasilnya dikirim lagi. Nah, ini kalau kita jalankan, ya, makanya 5 kali 2 kali 3, nah, di sini sudah ada tadi hasilnya ya, ditampilkan ya. Saya dari program biar kelihatan. Hasilnya konstanta. 5 kali 2 kali 3, ya 30. 10 kali 7, 70 kali 4, 240. 7 kali 5, 35 kali 3, 105. Dijalankan itu terus, dijalankan itu terus. Nah, sekarang coba kamu tampilkan. Kamu sendiri ya, tampilkan. Copy paste dulu ya. Coba. Copy paste, simpan latihan 51A ya. Kalau tadi 51, 51A. Coba kamu copy paste. Gini Pak. Belum muncul nih ya. Hitam aja. Hitam Pak. Kamu. Hah? Kamu hilang ininya muncul ininya. Kayak tadi aja ya coba. Ini masih kosong. Enggak, layar kamu kosong. Oh, kosong. Iya, hitam aja. Jaringannya mungkin nih kali ya Pak. Hah? Jaringannya. Bisa juga. Tadi ini aja kayak tadi. Kayak tadi kan kamu tampilkan layar doang kan kayak tadi.
Mhm. Layarmu aja kayak itu tadi lewat lewat ini kamu apa namanya? Tadi kan kamu videokan ininya kan? Iya. Komputernya, layar komputernya divideokan. Coba tampilkan dulu kamunya. Tutup dulu itunya, coba tutup. Tadi kan kamu nggak lewat ini, nggak sharing kan, lewat video aja kan. Coba kamu tutup dulu share-nya. Nah, kamu ini kan, ini kamu tuh ke layar. Nah, ya ini kan muncul, kayak itu aja. Ya. Oh. Ya, ya benar ya, 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 kayak gitu aja. Tadi kamu share lewat ini ya komputer ya? Enggak, Pak, dari HP, Pak. Nah, ya itu, kayak gitu aja. Nah, benar itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini hasilnya ya, sama ya, 30. Nah, kalau mau diubah ya data ini diubah kan karena ini konstanta ya, belum masuk variabel, nanti kita masuk variabel. Hasilnya 30 ya, 2, 5 kali 2 kali 3. Nah, ini data ini dimasukin apa saja dia akan proses. Negatif juga masuk. Kan? Harusnya kan tidak ada dimensi yang negatif kan. Panjang tidak ada yang negatif, lebar tidak ada yang negatif, tinggi tidak ada yang negatif. Nah, kalau kita masukin dia juga akan masuk. Nah, contohnya dibawa nanti. Nah, nanti kita ubah. Contohnya ya, saya jalankan dulu. Ininya ya, saya jalankan dulu. Saya ubah datanya negatif gitu ya. Nah, dia akan juga negatif. Contohnya, yang pertama saya taruh negatifnya di 5. Yang keduanya saya taruh di 4. Nah, ya, saya jalankan. Kamu coba juga ya, nanti dikembalikan ke asli. Kalau kita jalankan, dia hasilnya negatif. Ini kan salah. Masa volume nilainya negatif? Nah, ini kalau kenapa inputnya belum kita batasin, pokoknya apa saja masuk. Nah, karena kita kemarin udah belajar cabang kan, nah, ada belajar pengulangan. Nah, ini kita tidak perlu ini karena belum ada check-in ya. Kalau ada check-in baru nanti kita bisa inputkan data yang benar. Nah, ini dia hanya nanti di sini hanya nolak. Jadi ini belum saya ubah ya, saya tutup dulu ini ya. Ini saya ubah juga karena dia negatif tadi ya. Yang negatifnya adalah minus 5 minus 4 gitu ya. Kan itu dia. Nah, jadi dia hasilnya adalah ada volume yang negatif kan, negatif. Karena minus 5 ya minus 5 kali 2 kali 3 ya minus 30. 10 kali 7 kali minus 4 ya minus 280. Apalagi kan nggak boleh nih, masa ada panjang atau tinggi atau lebar yang negatif. Paling kecil dia kan 0. Tidak akan lebih dari pada lebih kecil daripada 0. Nah, ini jadi salah kan sebenarnya, itu salah. Karena volume negatif. Ini salah kan? Nah, untuk itu inputnya kita batasi. Yang salah tidak diproses. Nah, sini karena di konstanta, hanya tidak diproses ya. Yang salah tidak diproses. Tapi nilainya nanti dijadikan 0 atau kita jadikan nanti bukan bilangan. Oleh seperti itu ya. Jadi dia yang penting dia tidak diproses. Masa apa namanya volume isi ada negatif. Nah, mungkin kan isi itu paling kecilnya adalah 0. Nah, kecilnya 0. Ini dia malah negatif. Nah, kita batasi nanti. Nah, dari tadi ya. Nih. Jika panjang sisinya kecil dari 0, nah, ini mau panjang sisi. Atau kalau nanti yang ada 2 ya, nanti yang panjang, lebar, dan tinggi juga, nanti kita OR-kan. Dia kirimkan 0. Kalau dia tidak kecil daripada 0, dia akan diproses. Jadi yang diproses adalah yang nilainya benar. Yang diproses sudah 0. Berapapun dia, pokoknya salah 0. Kirim 0. Nah, ini kita buka. Ininya dia kan. Jadi ada cabang kan di fungsi kubus. Fungsi kubus kan. Fungsi volume kubus ya. Volume kubus. Ada cabang. Jika apanya sisinya yang diinputkan dari
fungsi main tadi ya, kecil dari 0, oh nggak usah diproses. Masa ada sisi negatif. Kalau tidak, nah, perlu diproses. Kalau yang benar, baru diproses. Ini bisa bolak-balik ya. Jika panjang sisi besar dari 0, baru ini. Double volume, di bawahnya else-nya return 0. Nah, harus pakai else ya. Nah, kalau ini langsung, boleh. Kecil, kirim 0. Yang salahnya nih. Yang salahnya 0. Yang benarnya diproses. Ini ya. Jika dia salah, kalau dia kecil dari 0, udah kirim 0. Kalau bukan kecil dari 0, ya dihitung. Baru dikirim return volume. Kalau dikirim return 0, di sini return volume. Nah, ini lihat. Ini return 0, berarti nilainya 0. Ini volume. Volume tergantung dari proses. Kalau 0 berapapun nilai ini return 0. Ambil contoh 52. 52. Copy paste 52 ya. Jadi kalau kita jalankan 52-nya seperti ini dari kira ya. Nah, ini 52. Nah, ya. Panjang sisi kecil dari 0, return 0. Kalau tidak, ya kalau nilai kecil berarti harus diproses return-nya volume. Atau return-nya panjang sisi kali panjang sisi. Pokoknya bukan 0. Ya. Hasil perhitungan. Nah, ini mesti mainnya tadi. Ada minus nih. Nah, datanya ada minus 2, ini ada 10, ada minus 5. Nah, ini yang 2 dan 5 tidak akan diproses. Tidak akan diproses. Ya. Nah, ini kalau dijalankan, copy paste ya. Latihan 5, 2. Halaman berapa tuh? Lembar nomor halamannya 140 ya. 2. Jadi kalau kita jalankan ya, jalankan dulu. Ditampilkan. Jadi untuk nilai yang 0 tadi dia tidak diproses. Min 2 nilainya 0. Min 5 nilainya 0. Min 2 kali min 2 kali min 2 ya masa nilainya negatif 0. Tapi 10. Nah, baru 10 kali 10 kali 10 udah dapat 1000. Nah, ini ya. Kalau tadi tidak. Karena nggak kita batasi ya, pokoknya apapun yang masuk dihitung. Nah, itu kan salah. Jadi dia yang dihitung adalah nilai yang benar. Yang salah tidak perlu dihitung. Makanya itu guna cabang kan. Salah, pokoknya pilihan 1, 2, kamu pilih 7 ya. Apa yang mau diproseskan? Nggak ada dia. Nilai salah. Sini langsung 0 aja. Jadi volumenya 0. Orang ada inputnya salah karena tidak ada panjang sisi itu yang lebih kecil daripada 0. Kalau dia nggak ada ya 0. Tidak ada yang negatif. Kita batasi. Ya, jadi 0 dia. Yang benar diproses, yang salah menjadi 0. Nah, sekarang coba bisa? Coba tampilkan. Latihan 52 ya. Nah, ya kan? Yang pertama memang ketiganya 0 kan? Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kalau yang datanya lebih dari 1. Oh, tadi kan ininya 3 kali juga ya, cuman sama ya, sama dikali 3 kan? Sisi. Nah, ini 52A sekarang. Ini sama yang dengan contoh di 1A ya. Cuman di sini kita batasi. Nah, karena di datanya 3, kalau tadi kan enak. Pokoknya jika panjang sisi kecil dari 0, udah return 0. Sedangkan yang ini ada 3 inputnya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Makanya yang dikontrol juga 3. Jika panjangnya kecil dari 0, or, nah ini logika ya, or, jadi syaratnya ada 3. Jika panjangnya kecil dari 0, or, lebar kecil dari 0, or, tinggi kecil dari 0, maka dikirim 0. Pokoknya salah satu parameternya itu dimensinya lah ya, parameternya. Apakah panjang, apakah lebar, apakah tinggi, salah satu aja kecil dari 0 dia akan dikirimkan 0. 2 ini sama lagi, 3 apalagi kan? 1 saja tidak ada yang 0, apalagi 2 atau 3. Karena tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tinggi yang kecil daripada 0. Sehingga nanti dia ada 3 di sini kontrolnya.
Jangan hanya panjang saja, panjang kecil atau lebar saja ya. Tapi yang lain dia tetap lolos nanti. Nilainya juga akan muncul negatif, bisa muncul negatif. Nah, ini tidak, kalau sini tidak, jika panjang negatif juga dia akan nol. Lebarnya negatif juga akan nol. Tinggi negatif juga akan. Ya. Nih, di sini kita ambil 2 dengan min 3, gitu ya. Jadi volume 1 lebarnya yang negatif, hasil 3 tingginya negatif. Nah, kemudian di hasil 2 tidak ada yang negatif. Ini kita tampilkan lagi. Ya, copy paste ya. 5, 2A. A. Jadi kalau kita tampilkan, nah, ketiga tadi kan, panjang kecil dari 0, or, lebar kecil dari 0, or, return 0. Salah satunya saja, yang 0 tadi ada, kita itu ada 2 ya ininya ya, yang 0 ya. Ada 3 ya kemungkinannya, yang negatif. Ketiganya. Ini panjang lebar, berarti sini dia. Or, ini kecil dari 0, gitu. Yang di bawahnya, ini yang tingginya yang kecil dari 0, return 0. Jadi masuk dulu berapapun nilainya ya, masuk sini. Mana cek dulu kontrol sini. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tinggi. Jika ada yang kecil, itu 0. Jika tidak ada yang kecil satupun dari 0, udah proses. Dan dikirim ke sini. Nah, nanti ini juga 0, ini yang bawah juga 0, ini tidak. Kalau dijalankan, akan hasilnya seperti ini. Tampilkan ya. Ini 0 kenapa? Karena min 2-nya. Ini 0 kenapa? Karena ada min 3. 2 juga begitu deh ya. Juga akan dikirim. Karena tidak ada panjang atau lebar atau tinggi yang nilainya kecil daripada 0. Paling kecilnya ya 0. Ini ya. Jadi tidak ada yang kita kirimkan data yang salah. Diproses, data yang salah tidak perlu diproses. Nah, itu dia. Itu gunanya cabang. Nah, if yang kemarin kan cuma 2. Cuman hasil if-nya mengirimkan return 0 atau return yang ada proses perhitungannya. Yang benar dikirimkan return yang ada proses perhitungannya. Yang salah dikirim 0. Nah, nanti kalau tidak ada return 0 gimana? Nah, ini kamu coba dulu ya, tampilkan supaya enak kalau kamu sendiri aja. Coba tampilkan hasilnya. Nanti boleh kamu ubah-ubah. Umpamanya yang pertamanya yang negatif gimana ya? 0 dia kan? Negatif gimana? Ya. Nah, cukup. Jadi yang negatif dia 0, yang lainnya baru dia akan ini ya. Kemudian ada umpamanya kita nggak kirimkan return 0 gimana? Nah, bisa juga. Nah, hasilnya tadi ya. Kalau kita nggak kirimkan return 0. Ini ya. Ini kita azan ya, kita istirahat dulu sebentar ya. Iya, Pak. 5 menit paling ya, nggak usah lama-lama ya. Cepat ini. Tunggu sebentar ya. Sedikit lagi, kita lanjutkan. Tampilkan lagi ya, Nadif, videonya. Jadi, ini hasil yang tadi ya. Nah, ini bisa juga kita, umpamanya nggak kita kirim return 0, tetapi bukan nilai yang salah tetap nggak dikirim gitu ya. Dia berupa nanti, umpamanya, ya sininya. Kalau tadi kan kita ininya, jika dia kecil dari 0, return 0. Kalau enggak, baru dikirim return hasil perhitungan. Nah, ini bisa juga. Ininya, yang kita kirimkan, kalau dia benar, returnnya hasil perhitungan. Kalau salah, dibiarin salah. Gitu ya. Nanti yang dikirim adalah not a number. Gitu ya. Nah, not a number. Jadi pokoknya yang diproses hanya nilai yang besar dari 0 saja. Sedangkan yang kecil dari 0,
tidak dikirimkan. Ini dia program 425B ya. Cuman nanti if-nya yang benar. Kalau tadi kan if-nya yang salah ya. Yang salah return null. Ini if-nya yang benar. Nah, kalau dia mau yang salah di atas, ininya harus kita gunakan if else nanti. If kecil dari 0 baru dibiarkan gitu ya. Kemudian yang salahnya baru rumus. Jadi gunakan if else. Ini enggak. Yang benarnya kirim ke data perhitungan, kemudian yang salahnya dibiarkan. Nah, cuman dibiarkannya bukan mengirimkan data yang salah. Kan berarti dia not a number. Copy paste latihan 52B ya. 52B. Kalau di copy paste seperti ini ya. 52B ya. Nah, jika panjang sisi besar sama dari 0, maka kirim return panjang sisi ke panjang sisi. Atau di sini kalau kita buatkan dulu ininya double volume sama dengan panjang sisi return volume. Boleh ya. Ini langsung. Yang tadi ini. Seperti ini. Double volume dulu, baru return volume. Ini langsung. Lebih irit kan kalau ini kan. Panjang sisi. Tidak perlu kita membuat variabel. Kalau pakai variabel ya double volume sama dengan panjang sisi kali panjang sisi, kemudian return volume. Ini 2 baris, ini jadi 1 baris ya. Boleh dua-duanya boleh. Nah, hasil sama tadi nih. 2, 10, min 5. 2, 10, min 5. Ya. Kalau dijalankan nanti dia seperti ini nanti ya. Kita tutup dulu ya. Jadi yang min 2 jadi not a number. Sama tidak ada nilainya. Tadi kan dikasih nilai 0. Oh, ini dia karena salah, not a number. Jadi nggak kita return 0-nya, nggak kita return 0 ya. Tapi not a number. Kosong aja dia. Nah, ya ini kan tadi komentar doang tuh ya. Kosong salah, itu pokoknya nggak kosong kan nggak ada nih. Komentar aja. Nah, dia akan not a number. Salah dia menjadi not a number. Nah, begitu juga nanti kalau mau kita yang itu tadi ya sama juga. Ini salah satu aja ya, tidak harus dua-duanya. Pokoknya bukan hasil perhitungan, boleh 0, boleh number. Ini juga umpamanya. Jika besar sama dari 0, besar sama dari 0, nah ininya langsung di atas, ini di bawahnya kosong ya. Sama juga nanti. Ini saya coba copy paste dulu. Coba ini ya. Tapi kamu nggak usah ya, salah satu aja ya. Saya coba buktikan aja ya. Kamu nggak usah. Ini yang bukan 0 ya. Nah, ini harus besar sama dari 0. Besar sama dari 0. Harus tiga-tiganya ya. Kalau yang variabelnya lebih dari 1. Misalnya di sini. Kan? Ada logo di atas.
yang salah. Terus kita dijalankan. Katanya nih ada min 2, ini ada min 2. Apakah sini 2 min 2-nya ya, Bapak? Tampilkan ya. Nih. Ini min 2. Oh, ini masih masuk ya. Harus kita ini masih masuk ya. Else. Ini nggak bisa, dia harus pakai else kalau ini. Saya buat dulu ya. Ini bisa masuk nih kan? Di atas kan nggak perlu else ya, yang tadi. Else kosong aja. Bentar ya. Harus internal juga dia. Negatif ya.
Ini kirim 0 juga deh, nggak bisa dia itu dibalik ya. Sama nih. Ini kita tunjukkan aja ya. Yang tadi aja kita ini kan. Oh, yang terakhir nih ya. Salah satu, ini kalau ini nggak ada, atau kita gunakan return 0 ya. Nah, pokoknya dia tidak dihitung. Tidak dihitung. Hasil dari ini, dari 0. Atau ini kecil, dia 0. Atau dia tidak dihitung. Lebih baik kita gunakan 0 aja ya, lebih pasti ya. Tutup. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk satu lagi aja ya, satu lagi. Kita masuk ke tadi kan konstanta terus ya. Ini hasilnya tadi ya, 0. Boleh juga nanti kita gunakan ininya 0. Pokoknya tidak dihitung ya, tidak ada nilai negatifnya. Muncul nilai negatifnya. Boleh not a number, boleh 0. Nah sekarang yang kubus dulu ya. Nilainya tadi kan selalu itu terus kan. Jadi kalau dijalankan katakan ini tadi, jalankan ini nilainya itu terus, diulang lagi itu terus gitu ya. Nah, gimana nanti kalau kita buat dia apa namanya dengan nilai yang berbeda. Nah, kita gunakan pengulangan nanti ya dengan nilai yang berbeda. Supaya programnya nggak perlu diubah. Nah, itu ya, nilai yang berbeda tapi program ini juga bisa nilai berbeda tapi programnya yang diubah. Ubah simpan lagi, jalankan lagi. Nah, itu repot karena tidak ada input. Nah, ini program 52C itu adalah program ada inputnya. Nah, makanya argumennya nanti bukan nilai. Kalau tadi kan umpamanya 2, 5, 2, 10, 5 gitu ya. Sekarang tidak. Dia variabel. Sehingga dia tergantung dari input di sini. Jika inputnya 5 ya masuk 5, jika 7 ya 7. Kita tentukan. Nah, ini variabel. Jadi inputnya ini isi dari argumen kubus ini dia berasal dari input. Tidak konstanta. Di sini dulu saya inginkan dulu. Saya ini sisi 1 masuk ke sini. Namanya 7 ya masuk 7. 7 akan dikirim ke sini. 7 kali 7 kali 7. 8. Baru 8 kali 8 dari 8. Hasilnya dikirim. Nah, di sini juga dicek langsung. Karena kita ada ini tadi, jika kita salah input, kecil dari 0, langsung dia input besar dari 0, dia ini, kalau enggak dia salah. Atau tadi kecil dari 0, return 0, kalau enggak dia boleh ya, dua-duanya. Nah, ini kita coba copy paste. Yang terakhir nih, latihan 52C. Ya, 52C. Copy paste. Ya, kita nanti tidak perlu mengulang program. Nah, di sini ada dulu juga ya pengulangan ya. Ulang lagi. Jalankan dia tidak langsung keluar outputnya. Ya. Outputnya tidak langsung keluar. Karena belum kita inputkan. Sebenarnya di sisi kubusnya berapa? Kalau tadi kan udah otomatis konstanta ya. 2, 10, 5. Kalau yang ini kan juga 3 data. Nah, itu agak panjang nanti ya, makanya minggu depan kita ini. Tahun baru nanti ya. Namanya tadi kan ini saya mau 4 dulu nggak tadi 4. Sisi keduanya berapa? 6. Sisi ketiganya umpamanya 15. Nah, ya. 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4, 64. 6 kali 6 kali 6. 36 kali 6, 19. 15 kali 15 kali lagi 15 ya kan. Nilainya berubah. Nah, kalau kita perlu ini ya kita ubah lagi. Kamu tadi ini 10 nanti 20 umpamanya 30. Nah, ya. Tidak perlu kita tapi 3. Nah, rumusnya tetap satu kan? Fungsi penghitungan tetap satu. Data pertama dihasilkan, data kedua dihasilkan tetap. Cuman ingat di memorinya tetap data terakhir yang disimpan.
Jadi sisi kubus itu yang kita simpan itu hanya 30. Yang 20 sama 10 kita timpa. Makanya kita simpan di sini variabel yang berbeda. Nah, kalau enggak dia hilang terakhir 27-nya aja jadi. Pertama simpan, kedua disimpan. Ya, sini dia menyimpannya 3, cuman data yang ini tinggal yang 30 saja. Data 20 dan 10 udah hilang, simpan. Karena dia fungsinya yang satu. Kalau 3 fungsi baru masing-masing dia akan menyimpan. Tapi kan banyak, itu nggak mudah gitu ya. Nah, data yang berbeda sama, apa yang salah tadi. Min 12 umpamanya sini. Ini 15. Ini min 5 gitu ya. Nah, ya. Ini not a number. Ini yang pakai not a number. Boleh return 0, boleh ya. Number atau return 0. Tuh ya. Nah, coba di copy paste dulu. Ya. Ini Pak. Bentar. Nah, coba yes dulu. Ulang lagi data yang berbeda. Nah, ya kan? Data yang berbeda. Ada negatifnya ya, ada yang salah satu negatif. Salah satu nanti ada yang negatif ya. Supaya tidak diproses. Nah, ini kamu masih, nah negatif masih 15. Harusnya nggak ada itu. Ada, coba tutup dulu. Coba tutup. Ya kan? Coba yang lihat yang saya tadi ya. Ini yang saya tampilkan yang saya tadi ya. Ininya ya. Bentar. Nah, coba lihat ini. Data negatif ya. Pokoknya pertamanya positif. Positif, katakanlah 7. Yang keduanya min 3, min 9 gitu ya. Nah, ini duanya not a number. Bukan min. Ya. Nah, coba yang punya kamu tampilkan. Kok bisa datanya yang fungsinya, yang fungsi di atas. Fungsi di atasnya. If punya sisi besar dari 0 gitu kan. If-nya besar dari 0, return panjang sisi gitu kan. Coba tampilkan. Yang if-nya ya. Panjang sisi ya. Ya benar itu. Return benar itu. Kalau salah dia kan not a number kan. Besar sama ya dari 0 benar. Coba jalankan lagi, kok hasilnya kamu yang negatif ya. Yang negatif coba. Ada salah satu data negatif. Coba jalankan lagi dulu. Jalankan yang ada salah satunya negatif itu. Artinya not a number kan? Negatif. Tetap Pak. Nah, kok 5? Kok 5? Jika negatif. Coba lihat ditampilkan enggak itunya. Programnya ditampilkan. Yang if-nya di atas ya. Coba ke bawah lagi, coba ke bawah. Ke bawah yang programnya ya. Kok dia negatifnya? Terus ke bawah lagi dikit.
Ini kan hanya nampilkan hasil ya. Nah, kamu kok jadi negatif hasilnya? Kenapa dia? Yang ke atas lagi deh, ini kan output doang nih. Nah, yang atasnya, yang fungsi nah ya. Double volume kubus, double panjang sisi panjang sisi besar dari 0. Tapi dihitung ininya salah. Atau kamu ubah ininya nih, seperti yang sebelumnya ya. Diubah. Kalau ini tuh benar ini, kalau ininya. Hasilnya masih negatif. Coba jalankan ini ya. Yang di tengah negatifnya coba ya. Coba. Coba yang di tengah negatifnya. Coba jalankan dulu. Jalanin dulu, Pak. Masih, Pak. Hasilnya malah hasil min 6-nya deh ya. Iya. Nggak diproses ya. Hasilnya juga salah itu. Harusnya kan 6 kali 6 kali 6 kan negatifnya. Kok min 6? Nah ini kamu ubah ini aja. Seperti yang ininya ya. Ini jangan besar. Dibalik ya. Seperti ini. Yang mana, Pak? Seperti yang ini. Mulai dari F-nya tadi ya. Ya, kampanye sisi dari sini ya. Ini kan tadi kampanye sebesar dari 0. Kamu jadikan kecil dari 0, return 0. Kemudian baru di luarnya copy ke bawah ya. Itu kan tempatnya. Yang return ini kamu tadi, kan ini dia nih. Return ini pindahkan ke bawah. Cuman ini kecil dari 0 ya. Returnnya return 0. Ini returnnya pindah ke bawah. Seperti ini dia. Nah. Ikutin yang itu aja, Pak. Ya, ikutin ini. Karena tuh salah. Minnya salah itu. Udah nilainya salah, juga minnya muncul kan. Kalau min nilainya benar nggak masalah. Jadi besar dan nol jadi kecil ya. Return 0. Nah, kemudian yang isi return tadi pindahin ke bawah. Berarti yang slash salah itu dihapus, Pak? Hapus saja. Jadi kan ini double, ini langsung aja ya, yang biar pendek ya. Return panjang sisi ya. Di sininya baru panjang sisinya kecil dari 0, tapi tambah return 0. Salahnya tadi dihapus saja. Jadi dia boleh salah satu number atau 0 ya. Tidak boleh nilainya negatif. Jadi masih negatif kan? Masih negatif itu nggak boleh. Copy paste aja ya, copy paste ke bawah dulu, nah di atasnya baru return 0. Tapi tanda diubah ya, dari besar sama dengan kecil. Udah.
Udah Nadif? Belum Pak, sebentar Pak. Yang di atasnya copy paste ya, ke bawah, Iya. kemudian return 0 kan. Jangan diketik lagi yang di bawah, kan di atas kan panjang sisi returnnya udah ada kan? Ya, Di ini kan udah sininya ada. ini Pak. Nih, ini kan udah ada nih. Nih, Mhm. yang sini kamu pindahin di bawah salah sini ya. Enter dulu sini ya nih. Oh. Salahnya gitu ya. Kan gitu tuh. Ini. Mhm. Nih. Ya, kamu copy ke sini. Gitu kan? Yang ini Iya. panjang ininya dijadikan 0. Nah, ya. Ininya bukan besar kecil ya, kecil ya. Nah, bersama kecil. 52C1 saya simpan dengan nama yang berbeda ya. 52C. Begini kan Pak? Nah, ini kalau tadi kan not a number saya kan. Nah, ini Iya. dia nanti menjadi ini. Bukan not a number dia, 0 dia. Betul, saya tampilkan dulu. Kalau tadi kan not a number. Kalau ini dia itu kan min 4, 5, 6 kan. Nah, ini kan 0 ya. Tadi kan not a number ya yang sebelumnya. Coba kamu tampilkan punya kamu. Boleh 0, boleh not a number ya, tapi nggak boleh bilangan negatifnya. Coba lihat dulu. Double kecil dari 0 ya. Coba kurang jelas. Nah, return 0 ya, double. Ah iya benar. Coba jalankan. Ini harus sama dengan 52 A, B, C ya sebenarnya ya. Ada yang minus ya, coba. 1 aja Pak. Ntar aja dulu nggak apa-apa. Harus difokuskan. Nah ya kan, 0 kan? Nah gitu aja. Itu boleh. Kamu Iya. numbernya nggak mau dia kan? Nah, kan? 0 dia kan, bukan min. Tadi kan min 6 dia kan? Iya. Nah itu aja. Ya. Iya. Jadi kan sama seperti latihan 52A ya. 52. Iya. 52 ya. 52 cuman ini ada ininya kan. If-nya kan sama yang ininya ya, yang full kubusnya ya. Nah kan kalau mainnya pakai input kan. Ini materinya cuma sampai sini aja ya Pak? Sampai sini dulu ya, kita teman kamu banyak yang hadir soalnya ya. Iya Pak. Kita lanjutkan. Karena ini desainnya yang panjang nih untuk ruang ya. Nah, ruang kita cukupkan bersama 1 ya. Cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti Iya Pak. kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai ya. Iya Pak.